asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu masjid tahu. Mengapa satu masjid mesti tahu? Karena kalau dia tidak bersyahadat di depan orang banyak, mati dia bersyahadat di kamar sendirian, siapa yang mengurus jenazahnya? Setelahnya. Kenapa Ustaz sebut Sayyidina? Bukan saya yang nyebut Sayyidina. Yang nyebut Sayyidina itu Nabi sendiri. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sejak dari Adam alaihissalam sampai Adam Smith. Nah, itu pemimpinnya adalah Muhammad SAW. Dia sendiri yang berkata demikian. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin keturunan Adam. Maka saya katakan Sayyidina. Kenapa Ustaz katakan Maulana? Dia sendiri yang berkata begitu. Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang mengatakan aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Dia sendiri, maka saya katakan Sayyidina wa Maulana. Mengapa Ustaz katakan Syafi'ina? Karena tidak ada yang bisa mendirikan pertolongan kecuali dia. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Tak ada yang bisa mendirikan syafaat kecuali dia. Dia syafi'un musyaffa'. Dia diberikan kuasa Allah untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah. Maka saya katakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina. Mengapa Ustaz katakan Zukhrina? Karena dia adalah kebanggaan kita, ayah kebanggaan kita, karena dia sebab kita, ibu kita hamil. Ibu kebanggaan kita karena kita menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Tapi dia kebanggaan kita karena dialah mengenalkan kita tentang siapa yang menciptakan kita. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Maka kita katakan dia Zukhrina, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata yang saya ucapkan insya Allah bisa saya pertanggungjawabkan. Oh, jadi Ustaz kalau ngomong nggak sembarangan? Tidak. Itu buktinya sekarang banyak yang mengatakan di YouTube Ustaz ngomong sembarangan. Dia nggak nonton dari awal sampai akhir. Paket dia nggak cukup, dipotong-potongnya video saya. Setiap kata-kata yang saya ucapkan ada pertanggungjawabannya, ada dalil-dalilnya, ada argumentasinya berdasarkan dalil-dalil yang saya pelajari dari guru-guru saya. Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal insan, semua manusia ini rugi sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Pak Ustaz? Sekarang kita sedang berhadapan dengan satu mazhab namanya ateisme. A tidak, T Tuhan, isme aliran. Ateisme aliran yang meyakini tidak ada Tuhan. Kata dia Tuhan itu hanya imajinasi, Tuhan itu fiksi, Tuhan itu fiktif, Tuhan itu tak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Pak Ustaz? Saya hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, disentuh oleh tangan, ditangkap oleh panca indera. Kalau tidak ada, maka berarti kalau dia tidak ada. Berarti kalau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, berarti dia tidak ada. Oh, jadi kalau begitu, kalau tidak nampak berarti tidak ada? Tidak. Kamu ke Jakarta naik apa? Naik pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, mereka di Angkasa Pura memeriksa kopermu. Betul. Kemana kopermu masuk? Apa diperiksanya satu-satu? Mana sanggup petugas memeriksa koper? Dimasukkannya ke dalam kotak hitam. Di dalam kotak hitam gelap bertutup itu, maka ketahuanlah bahwa di koper itu ada sesuatu. Tiba-tiba petugas airport curiga, dia panggil. Siapa yang punya koper ini? Buka, buka. Setelah dibuka, dia sangka ganja, rupanya daun salam. Masak rendang. Dari mana petugas airport bisa tahu di dalam koper itu ada daun salam padahal sudah dimasak, direndam, digodok? Bisa. Ternyata ada cahaya di dalam ruang gelap itu, nama cahayanya X-ray. Dibuka tirai ruang gelap, gelap tak ada cahaya. Padahal sebenarnya ada cahaya X-ray. Kalau cahaya X-ray saja tak bisa ditangkap oleh matamu, apalagi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah. Allah tunjukkan bukan dirinya, hanya bagian dari cahayanya di atas bukit Tursina. Fakharra Musa sa'iqa.
Musa pingsan. Dan ketika setelah Musa tersadar, apa kata Musa? Tubtul ana, taubat aku ya Allah. Tak ingin lagi aku ingin meminta melihat pancaran cahayamu, karena pingsan Nabi Musa alaihissalam. Abdullah bin Abbas ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, ya, sebesar apa cahaya yang dilihat oleh Musa ketika dia pingsan itu? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan kata-kata, dia jawab dengan ujung jarinya. Sebesar ujung kelingking cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa di atas bukit Tursina. Naik saya ke atas bukit Tursina jam 2 malam sampai menjelang azan subuh, nampak batu-batu kecil bertebaran, ada musola kecil di atas. Saya tanya imam masjid, bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa melihat cahaya itu, hancur berkeping batu-batu ini, maka sampai hari ini ditunjukkan Allah kuasanya. 3 umat berada di atas menantikan terbitnya matahari. Orang Yahudi membaca Talmud, Zabur, Taurat sambil menunduk. Orang Nasrani berada di atas, ada gerejanya. Dan orang Islam pula ada musola surau kecil di atas. Semua orang Islam yang naik ke atas masuk ke dalam musola. Apa mau sholat subuh? Kedinginan, minta ampun angin kencang. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan mau melihat pancaran cahaya Allah, melihat cahaya X-ray pun matamu tak bisa menangkap. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata, saya tidak percaya Pak Ustadz. Oh, jadi kalau tidak bisa dilihat matamu, kau tidak percaya? Tidak. Pernahkah engkau melihat wajahmu? Pernah. Karena ada cermin. Bagaimana kalau cermin tak ada? Wajahmu pun tak bisa kau lihat. Kalau begitu wajahmu tak ada karena tak bisa kau lihat. Bagaimana ceritanya awal manusia bisa melihat wajahnya? Ketika seorang manusia letih lelah dalam perjalanan panjang, berhenti dia bernaung di bawah kayu yang rindang. Di bawah pohon kayu itu ada air tergenang. Kira-kira seperti air inilah. Kayu rindang, ada air tergenang. Dia lihat ke air itu, dia lihat nampak wajahnya. Itulah cikal bakal cermin awal mula manusia melihat wajah. Kalau melihat wajahmu saja kau tak bisa, bagaimana kau mau melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau ada nanti orang menantang-nantang, kalau tidak bisa lihat mata, maka saya tidak percaya Tuhan itu ada. Bawa dia ke rumah Pak Mis'al, suruh nengok wajahnya di situ. Setelah nampak, cemburkan dia ke dalam. Biar sadar dirinya bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bule-bule yang putih datang, pergi ke pulau Bali di pantai Kuta untuk berjemur. Untuk apa? Menghitamkan kulit yang putih. Apa yang datang? Cahaya ultraviolet. Apa nampak hitam itu masuk dari matahari ke kulitnya? Tak nampak. Tapi ada. Tidak semua yang ada bisa kau lihat oleh matamu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak bisa kau tangkap dengan matamu, tapi Allah bisa melihat pandangan segala yang halus. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudra yang gelap, di tengah malam yang kelam, nampak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa dirasakan dengan rasa orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nun, kau yang jauh di sana, padahal orangnya amat sangat dekat. Kenapa mulut berkata jauh? Karena rasa di dalam. Kata-kata terlalu miskin untuk bercerita tentang rasa yang ada di dalam hati manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, setelah beriman, wa amilus sholihat. Dalam Islam tidak cukup hanya teori iman. Aku percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad SAW, percaya kepada Quran, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Buktinya mana? Maka mesti ditunjukkan dalam bentuk amal nyata konkret yang bernama amal soleh. Iman tak bisa dilihat. Makanya di KTP kita tidak ditulis agama iman, karena iman tak bisa dilihat. Tapi yang ditulis disitulah agama Islam. Islam 5 itu bisa dilihat. Pertama syahadat, bisa dilihat dan didengar. Mau masuk Islam? Iya, coba bersyahadat. Mohon maaf Pak, saya syahadatnya dalam hati aja. Gak bisa. Al-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Selesai sholat Jumat nanti kepada seluruh jamaah jangan pulang dulu, karena ada saudara kita yang baru saja dapat hidayah malam tadi akan bersyahadat, dipimpin oleh imam.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu masjid tahu. Mengapa satu masjid mesti tahu? Karena kalau dia tidak bersyahadat di depan orang banyak, mati dia bersyahadat di kamar sendirian, siapa yang mengurus jenazahnya? Setelah dia bersyahadat, kita mengurus akidahnya. Tidak hanya sekedar menyaksikannya bertanda tangan, mengeluarkan sertifikat mu'alaf, tapi kita juga memberikan kain sarung, mengontrol sholatnya. Maka dibuatkanlah apa yang disebut dengan mu'alaf center. Dibimbing kajian-kajian khusus, diberikan pengenalan Islam. Ada teman saya, kawan saya, sahabat saya sekantor mau masuk Islam, Pak Ustaz. Jangan dipersulit. Aku mau masuk Islam. Bagus. Katanya dalam Islam itu sholat banyak. Enggak, cuman sholat maghrib aja. Jangan dia dipersulit. Ini ada kawan sahabat mau masuk Islam. Aku mau masuk Islam, coba sebutkan berapa sholat. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, qabliyah, ba'diyah, witir, qabliyah, ba'diyah, istikharah, sholat idul fitri, idul adha. Gak jadilah masuk Islam. Dia mau masuk Islam, mendengar ceramah di halaman masjid, khotibnya bercerita, yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Umurnya 80 tahun, dipontong pakai kampak. Gak jadi dia masuk Islam. Ketakutan. Nabi mengatakan, basyiru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, berikanlah kemudahan. La tu'assiru, jangan dipersulit. Makanya kalau ada orang bertanya ke saya tentang gimana Islam itu Pak Ustaz, mudah, kau bersyahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu Pak Ustaz masuk surga. Syaratnya Pak Ustaz mati dulu. Ini gitu mudahnya dalam Islam. Ustaz terlalu memudah-mudahkan. Bukan saya, Nabi yang bicara. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kalau saya masuk Islam Pak Ustaz, bacaan-bacaan sholat Al-Fatihah. Ayatnya Pak Ustaz kulhu. Masa pendek gitu Pak Ustaz? Yang udah lama Islam aja kulhu kok.